Semangat pagi Semanggi University. Kali ini saya Septa Permana Hidayah dan rekan saya Mundari Rahmawati akan membahas buku Berpikir dan Berjiwa Besar yang berjudul Bagaimana Menggunakan Mukjizat Berpikir Besar di dalam Situasi Kehidupan yang Paling Kritis. Nah, menurut Mbak Un sendiri nih, poin-poin apa aja sih yang didapat membaca bab ini? Gini ya, ini kan sesuai dengan judulnya, bagaimana menggunakan mukjizat berpikir besar di dalam situasi kehidupan yang paling kritis. Kehidupan yang paling kritis itu menurut saya itu kayak seperti ketika kita berada di dalam suatu ruangan, di situ tuh penuh dengan masalah, seperti itu kan. Penuh dengan masalah, penuh dengan cobaan. Nah, di sini tuh bagaimana cara kita menggunakan mukjizat kita berpikir, mengelola pola pikir kita agar kita tuh menjadi seorang yang lebih positif. Seperti itu kan. Yang pertama di sini saya baca itu ketika saya baca poin yang A, ketika orang kecil mencoba menjatuhkan kita, ibaratnya menjatuhkan saya lah. Ketika ada orang yang ingin menjatuhkan saya tetap harus berpikir besar agar saya tuh yakin ada beberapa orang yang menginginkan aku kalah untuk mengalami kesialan agar ditegur. Akan tetapi orang-orang ini tidak dapat melukai aku jika aku ingat tiga hal. Tiga hal yang di sini tuh yang dimaksudkan begini. Anda menang ketika Anda menolak lawan. Maksudnya menolak lawan ini menolak lawan yang picik ya. Orang picik itu orang licik gitu kan ya Mas Septa. Kita tuh akan menang ketika kita menolak melawan dia. Buat apa sih kita melawan orang yang licik gitu kan? Ya. Apa bedanya saya dan orang licik ini? Lebih baik saya diam saja, ya kan? Seperti itu konsep kehidupan, siklus kehidupannya kan seperti itu. Kemudian yang kedua, haraplah untuk diserang secara sembunyi-sembunyi. Ini adalah bukti bahwa kita akan bertumbuh. Di dunia kerja aja, kita sering diserang teman kita sendiri secara sembunyi-sembunyi, entah itu caranya gimana, itu kita nggak ada yang tahu kan. Cuman kita jadi manusia tuh ya bukan harap ya, kayak berjaga-jaga aja lah. Pasti saya akan ada yang menyerang kita sembunyi-sembunyi. Orang Nabi Muhammad aja dulu perangnya ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang langsung terbuka gitu kan. Yeah. Apalagi kita yang cuman manusia, di siklus kehidupannya itu memang sudah jatuhnya tuh seperti itu. Kemudian yang ketiga, ingatlah diri Anda bahwa penembak gelap sebenarnya adalah orang yang sakit secara psikologis. Jadi jadilah besar, kasihani mereka. Maksudnya ini ingatlah diri kita bahwa yang nembak kita, yang berusaha menjatuhkan kita, itu adalah orang yang mempunyai penyakit psikologis. Bukan begitu Mas Septa? Iya. Kalau misalnya dia tidak mempunyai sakit atau psikologis, tidak mungkin dia menjadi manusia seperti itu. Iya. Yang berusaha menjatuhkan lawannya, itu hanyalah orang yang menurut saya sih, itu adalah orang yang tidak memiliki akal sehat. Ya itu tadi seperti di buku ini, dia mempunyai sakit psikologis. Ya seperti itu sih, lebih baik kita tuh lebih kasihan sama mereka. Kenapa sih harus seperti itu kan? Kita saja sebagai manusia, kalau kita memang benar-benar mempunyai akal yang sehat ya, kita pasti memikir kasihan ya kamu sampai melakukan cara seperti itu untuk menjatuhkan temanmu sendiri. Kamu menjelek-jelekan temanmu sendiri, kamu membuat dirimu ditampak wow, sedangkan kamu merendahkan temanmu sendiri. Itu kan merupakan orang yang punya sakit psikologis ya. Oke. Kalau seperti itu lebih ke buang-buang waktu nggak sih, Mbak Un? Iya, buang-buang waktu buat dirinya sendiri ya. Ngapain kita expert sampai segitu buat menjatuhin orang? Lebih baik kan memperbaiki diri gitu ya, Mas. Mending fokus ke diri sendiri ya. Ya, untuk melihat kualitas diri kita sendiri ya. Ya, benar. Kemudian yang B ini, ketika perasaan saya tidak mempunyai apa-apa untuk diperlukan, itu merayap masuk ke dalam diri Anda, berpikir besarlah. Ingat, jika Anda berpikir bahwa diri Anda lemah, maka Anda akan menjadi lemah. Tapi ketika kita berpikir kita pandai, maka kita akan menjadi pandai. Apa yang kita pikirkan, what you think is what you get. Apa yang kita pikirkan, itu akan menjadi nyata. Ketika kita merasa, oh aku gak bisa, ya sudah, otomatis seluruh tubuh ini terpengaruh oleh pikiran kita dan kemudian diserap oleh tubuh kita bahwa kita memang tidak bisa. Tapi kalau kita berpikirnya aku bisa kok, ya wes, diserap oleh tubuh kita, kemudian kita oke, bisa, maka bisa. Jika kita berpikir aku bodoh, ya sudah, kita bodoh. Tapi kalau
pikiran kita enggak, aku pandai. Menurut orang lain kita bodoh, tapi menurut diri kita pandai. Maka itu akan terjadilah. Dan itu akan terbukti seiring dengan berjalannya waktu. Seperti itu kan. Kita sering mengalami ya Mas, seperti itu. Contoh kalau misalnya kita ada dikasih apa, tugas gitu, kita bilang, enggak, aku males. Ya itu akan jadi males. Kecuali kita akan memberanikan diri kita, oke, dikasih deadline sebanyak apapun, kalau kita memang menerimanya, kita mampu menjalaninya, it's okay, itu bukan beban. Kita happy jalaninya. Iya. 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 Gimana menurut Mas Septa? Kalau menurut saya sendiri sih, poin yang saya dapat di sini yaitu sebanyak apapun pekerjaan kita, aktivitas kita itu lakukan dengan positive thinking, karena dengan karena dengan positive thinking tadi mengeluarkan energi yang sangat luar biasa sehingga kita bisa menerima apapun itu dengan lapang dada gitu. Seperti itu ya. Iya. Jadi kita have fun menjalannya, tiba-tiba sudah jam 5 saja gitu ya. Kemudian di sini tuh ada lawan dari kecenderungan alami yang alami untuk merasa inferior dengan alat-alat penting. Kayak tampil penting. Tampil penting itu menurut saya sih seperti kita tuh kalau ada atasan kita harus tampil penting untuk memikatnya. Oh, bahwa aku ini seperti ini loh orangnya, menunjukkan kualitas diri tanpa menjatuhkan temannya. Ya, seperti itu yang saya garis bawahi. Jadi biar kita tuh atasan kita tuh kayak tahu, oh kualitas diri anak ini loh bagus. Itu bukan beda lagi dengan beda lagi sama cari muka. Ya. Kita bisa menampilkan diri kita tanpa menjatuhkan teman, tanpa yang ada namanya cari muka. Seperti itu kan Mas? Kemudian berkonsentrasilah pada kelebihan diri kita. Secara pribadi saya tuh masih bingung kelebihanku ini apa ya. Kita kan masih bertanya-tanya kelebihan kita tuh gimana. Nah, jika kita memang sudah menemukan kelebihan kita, konsentrasilah, tekunilah. Esok tuh kita bakal enak sendiri. Ya nggak sih? Iya, benar. Benar kan? Benar. Ibarat kasarnya tuh kita jual diri pada diri kita sendiri. Kita mengorbankan waktu semuanya untuk berkonsentrasi, mengetahui saya tuh punya kelebihannya di sini. Ya kan? Kayak misalnya Mas Sabta di logistik, oh kelebihan saya itu bisa stock of name lebih cepat. Itu lebih bagus kan Mas? Seperti itu. Kalau saya sebagai admin, oke, saya bisa melunasi piutang ini nggak sampai dalam waktu 1 bulan. Cobalah berkonsentrasi di bidang-bidangnya memang kita sering tekuni kan. Iya benar. Karena itu kan menunjukkan bahwa kita tuh bisa positif, kerja positif gitu kan. Kemudian tempatkan orang lain dalam perspektif yang benar. Orang lain itu hanyalah manusia, jadi mengapa takut kepadanya? Ketika kita berusaha dilawan sama teman sendiri mencoba menjatuhkan, ya sudah, kita hadapin saja. Kan toh dia juga manusia, sama-sama kayak kita diciptakan dari tanah juga sama, kita manusia, nggak usah takut. Ketika kita dijatuhkan, tenang saja Mas, hukum alam itu pasti ada. Kan? Seperti itu bukan? Terus menurut Mas Sabta nih, yang ketiga ini gimana Mas? Poin yang ketiga, menempatkan orang lain yang lebih perspektif. Kalau menurut saya sendiri di sini lebih ke apa ya? Lebih fokus ke diri sendiri aja sih, karena kalau kita mengurus orang lain itu karena nggak ada habisnya. Kalau kita fokus ke diri sendiri, pasti kita bakalan bisa berkembang lah untuk diri kita, untuk kemampuan kita, bisa lebih fokus dalam pekerjaan kita, nggak mengurus orang lain. Mungkin seperti itu sih dari saya. Oh, iya. Kita lebih fokus pada diri kita sendiri. Iya, benar. Mengasah kemampuan kita agar tahu kelebihan kita itu di mana sebenarnya. Seperti itu. Kemudian di sini ada yang poin C, ketika suatu argumen atau pertengkaran tampak tidak dapat dihindari, berpikir besarlah. Tolak godaan yang bersifat argumen, mengadu argumen kita untuk mengadu otak kita agar aku tuh nggak mau kalah sama dia. Jadi kita tuh pendapat terusan, dia mengajak cekcok, ketika ada orang mengajak cekcok, Mas Sabta ladenin. Disitulah kita berpikir, udahlah, saya nggak mau. Mulai sekarang tuh kita rubah gini. Ketika ada orang yang mengajak debat, oke, kita segini. Oke lah, kalau itu memang pendapatmu, pendapatku beda, ya sudah. Nggak usah berdebat buat masalah seperti ini. Tidak menguntungkan, Mas. Kecuali kalau kita diundang presiden, kita debat, itu dibayar, beda lagi ya. Tapi kalau menurut saya di ranah pekerjaan sih, ketika ada partner yang mengajak berdebat, sudah.
mulai saat ini kita coba hindari pelan-pelan, karena kita harus berpikir besar, Mas. Ya. Tolak godaan untuk berargumen dengan teman kita sendiri, nggak ada habisnya kan. Iya, benar. Nanti si A nimpalin lagi, si B nimpalin lagi, timpal akhirnya Karena pendapat salah-salah. orang kan beda-beda ya. Iya, kita juga nggak menyalahkan pendapat orang tersebut. Iya. Tapi ada alangkah indahnya kita menolak untuk adu pendapat yang memang pendapatnya yang argumen yang menurut saya tidak penting. Ya. Seperti itu. Kemudian saya belajar dari buku ini tuh seperti ini. Aku belajarnya menghargai sesama sih. Menghargai sesama dalam artian gimana ya? Saya mau menempatkan teman-teman saya itu ada di posisi yang sama. Jadi ibaratnya gini, oke, saya nggak mau diperlakukan seperti itu. Jadi saya juga tidak memperlakukan teman saya seperti itu. Ya. Paham ya maksud saya, Mas? Paham, ya. Jadi karena saya nggak mau diperlakukan seperti itu, ya saya nggak mau memperlakukan teman saya seperti itu. Ketika teman saya mengajak ngobrol atau gimana ya, cobalah saya berusaha menghargai. Mungkin selama ini saya kurang menghargai teman saya. Kalau ngajak ngobrol saya lebih main ke handphone ya. Ya. Jadi untuk sekarang saya belajar dari buku ini tuh, hargailah temanmu, tempatkan temanmu di posisi yang sama denganmu. Jangan sering-sering beradu domba, bukan adu domba sih. Jangan sering-sering adu argumen, karena itu membuat kita akan menjadi saling jauh dan kita akan saling bertengkar, dan pertengkaran itu menyebabkan kita gontok-gontokan seperti itu kan. Iya, apalagi di lingkungan pekerjaan ya. Nggak enak sekali. Nggak enak, apalagi setiap hari ketemu ya kan. Nah, Terus iya, kalau butuh tuh kayak males ngomong tuh gimana gitu rasanya ya kan. benar. Kemudian di sini tuh ada yang poin D ya, yang saya garis besar. Ketika Anda merasa kalah, berpikir besarlah. Tidak mungkin untuk mencapai kesuksesan besar tanpa kesukaran dan kemunduran. Iya nggak sih? Iya. Kalau aku merasa kalah tuh wajar-wajar aja, tapi tetap kita berpikir besar. Tidak ada kesuksesan yang ada rintangan. Seperti Ya, itu kan? Pasti ada rintangan. Pasti ada Setiap rintangan. kita naik tangga pun itu ada rintangan Ya, tersendiri. ya. Kayak ujian sekolah ya, Mas. Iya, benar. Terus anggap aja kemunduran itu sebagai pembelajaran kita. Salahnya kita di mana, dikoreksi, setelah dikoreksi menurut kita oke, kita bisa melewati kemunduran itu, kemudian kita melakukannya dengan tekun, insya Allah kita bisa jadi orang sukses ya Mas. Iya, amin. Kemudian yang ketika kemesraan mulai memudar, berpikir besarlah, jenis pikiran negatif yang pici, ia curang, maka saya akan membalas dan akan membunuh kemesraan, menghancurkan kasih sayang yang dapat menjadi milik Anda. Di sini tuh artinya tuh gini, orang licik itu ada aja ya caranya untuk menjatuhkan teman saya. Kayak ibaratnya kita udah satu tim nih, kita udah sayang sama satu tim kita udah keluarga seperti ini, kemudian cuman gara-gara satu orang yang mempunyai sifat licik, pici, itu membuat kasih sayang kita tuh memudar, kita jadi renggang gitu kan. Kita coba hindari yang hal-hal seperti ini, kita lebih berkonsentrasi pada kualitas kasih sayang kita kepada teman kita sendiri. Lakukan sesuatu, memperlakukan teman kita secara istimewa bukan berarti kalau sesama jenis bukan berarti kita mencintai, tidak, tapi kita menghargai dia. Seperti itu kan. Jadi kita sering-sering baik-baik ke teman, makan apa? Sini makan bareng, seperti itu. Biar kita tuh kekeluargaannya tuh terjalin rapat gitu ya. Lebih harmonis. Nah, karena dalam satu pekerjaan kalau berantem tuh nggak enak ya. Iya. Sangat-sangat nggak enak. Kemudian yang poin F, ketika Anda merasa kemajuan Anda di tempat kerja melambat, berpikir besarlah. Jika peduli apa yang Anda lakukan, kerjakan, dan lepas dari kerjaan tersebut, kerjaan Anda, promosi gaji, dan lebih besar datang suatu hal nanti untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas keluaran Anda, seperti itu. Jadi maksudnya ini yang poin F itu, ketika kita kerja tuh merasa lambat, aduh kerjaku kok gini-gini, terus kerjaku kenapa jadi lambat, berpikirlah ketika kita merubah kualitas diri kita, ketika kita menjadi lebih rajin, ini kita lakukan semata-mata untuk membuat kualitas diri kita menjadi lebih baik ya Mas. Lebih baik, ya. Tidak ada yang lain ya.
memperbaiki kualitas diri kita dengan cara kita melakukan kerja tepat waktu, pulang datang tepat waktu, tidak ada terlambat, kita mengikuti briefing sesuai SOP, kemudian kita mengerjakan apa yang kita kerjakan, mengerjakan tugas sesuai deadline. Disitulah kita ingat, oh iya, kan ada promosi gaji ya, oh iya, kan ada kenaikan pangkat ya. Jadi itu memicu kita buat lebih semangat lagi untuk bekerja. Jadi tidak ada lagi kata-kata yang seperti, ada kerja segini-gini ya wis lah, datang pulang kerja seperti itu. Jadi tidak ada lagi yang seperti itu. Kan ada istilah menyelam sambil minum air. Jadi kita kerja itu menyelam, meresap airnya, ilmunya, siapa tahu nanti kita bisa jadi pengusaha ya kan. Menurut saya sih seperti itu dari bab 14 ini, bagaimana menggunakan mukjizat berpikir besar dalam situasi kehidupan yang kritis. Karena pada dasarnya kehidupan kita tuh seperti roda berputar, kadang kita ada di atas, kadang ada di bawah. Jadi apapun masalahnya, apapun kendalanya, kita yakin pada diri kita tuh punya mukjizat. Mukjizatnya kita harus tetap berpikir positif, berpikir besar. Apapun masalahnya, kita tetap berpikir besar aja. Kita yakin diri kita pasti bisa. Apapun yang ingin menjatuhkan karir kita, yakinilah. Dia hanya orang yang hanyalah orang yang mempunyai penyakit seperti itu. Jadi jangan pernah takut. Ada di posisi manapun, ada di posisi yang paling rendah pun, kita tetap masih ada mukjizat berpikir besar. Sekian, itu menurut saya. Oke, poin yang saya dapat di sini menurut dari Mbak Bundari tadi, yaitu orang bijaksana akan menjadi majikan dan pikirannya orang bodoh akan menjadi budaknya. Nah, jadi cukup sekian untuk podcast saya kali ini. Dengan saya Septa Permana Hidayah dan rekan saya Bundari Rahmawati. Terima kasih.